Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini saya sedang ada di Pleret Bedok ya. Ini rutinitas sore jalan-jalan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang pelajaran positive thinking yang saya peroleh dari buku ini ya. Apa saja manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil ketika kita sudah dapat melakukan positive thinking dalam kehidupan kita atau berprasangka baik dalam kehidupan kita. Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh ya. Apa saja? Yang pertama adalah tidak ada rasa kecewa. Nah, orang yang selalu berpikir positif itu menghadapi persoalan hidup itu tidak akan terpenjara oleh perasaan kecewanya. Mereka bisa berpikir secara logis, tidak hanya mengambil dari perasaan negatif. Orang itu kalau biasa perasaan negatif ya, bahkan orang berbuat baik aja kadang nampak jelek gitu ya. Dikasih apa, dia akan mengkritik apa, beranggapan seperti apa, padahal nggak seperti yang dia pikirkan begitu. Sementara orang yang berpikir positif itu tidak demikian. Mereka tidak mudah kecewa, bahkan saat kecewa sekalipun mereka bisa mengatur kekecewaannya sehingga tidak berlarut-larut. Mungkin sebentar saja, kemudian mengambil hikmah dari sebuah peristiwa itu, mengambil satu sudut pandang yang lain sehingga kekecewaan itu akan bisa segera hilang. Kemudian yang kedua, orang yang positive thinking itu tidak ada rasa putus asa. Dalam hidup orang yang berpikir positif, dalam melihat sesuatu itu tidak ada rasa putus asa. Ketika mereka mengalami kegagalan atau kesusahan, mentalnya tangguh, ya, tidak mundur dan tidak putus asa dalam melangkah. Jadi walaupun ada banyak halangan di dalam kehidupannya, mereka tidak akan putus asa karena selalu ada harapan begitu ya. Mereka optimis akan ada harapan baru, akan ada jalan baru, akan ada solusi baru begitu, sehingga emosinya lebih relatif stabil. Tidak kemudian terkena hambatan sedikit menyerah begitu ya. Karena mereka percaya kepada apa yang sudah diambilnya, apa yang sudah menjadi keputusannya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, orang yang optimis ini tidak membenci gitu ya. Tidak membenci yang terlalu benci, kecuali kebencian itu atau kesenangan itu ya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Kita boleh benci sesuatu, memang Allah benci terhadap itu ya. Tetapi kalau Allah nggak benci ya kita nggak usah benci terlalu berlebihan. Nah, orang-orang yang positive thinking ini melihatnya secara objektif, secara fair gitu ya. Tidak membenci seseorang serta-merta. Bahkan terhadap orang yang membencinya sekalipun akan melihat sudut pandang tertentu ya. Kenapa orang ini membenci, kenapa orang ini tidak suka sama sesuatu hal begitu ya, sehingga mereka juga tidak mudah untuk membenci orang lain karena selalu melihat gitu alasan-alasan orang melakukan sesuatu dan mendahulukan prasangka baik kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada kata mundur, dalam artian mereka ini selalu berpikir ke depan, kemudian mencari solusi, tidak kemudian menjadikan hambatan sebagai sebuah ancaman, tetapi hambatan ini menjadi sebuah harapan baru atau menjadi sebuah jalan yang bisa membantu sebuah proses itu menjadi lebih baik. Kadang kita akan manusia ini ya bertemu dengan hal-hal yang nggak disukai, padahal yang tidak disukai itu belum tentu yang tidak baik baginya. Ada hal-hal yang memang tidak disukai tapi sebenarnya baik baginya begitu ya. Nah, orang-orang yang berpikir positif ini meskipun harus melewati jalan-jalan yang panjang, berliku, itu tidak mudah mundur. Inilah keutamaan atau kekuatan ketika kita berpikir positif. Kemudian selanjutnya, tidak ada kecemasan. Cemas itu seringnya muncul kepada orang-orang yang tidak berpikir positif ya, deg-degan dan akhirnya membuat tidak tegas dalam melangkah. Sementara orang-orang yang positif itu mereka jelas apa yang harus dilakukan. Mereka memahami apa yang jadi pilihannya sehingga tidak cemas untuk melakukan hal-hal yang memang sudah dipelajari dan sudah diyakini begitu. Selanjutnya, melatih kreativitas ya. Kreativitas ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita karena kalau tidak ada kreativitas tidak indah begitu ya. Dan orang-orang yang optimis ini orang-orang yang pesimis. Orang-orang yang selalu positive thinking ini melakukan banyak metode-metode baru dalam menjalani hidup, banyak melakukan kreativitas dalam hidup karena selalu dipenuhi harapan hidupnya. Insya Allah ini berhasil, insya Allah itu berhasil begitu. Walaupun mungkin tidak semuanya berhasil, tetapi bisa menerima kondisi-kondisi dan mengubahnya menjadi lebih baik.
Nah itu ya. Kemudian selanjutnya orang-orang yang optimis ini cenderung berani begitu ya, dalam artian berani melakukan kebaikan karena mereka selalu optimis itu tadi, positif terus pikirannya begitu ya. Dan saya yakin masih banyak ya kan manfaat yang lain dari berpositif thinking. Meskipun positif thinking itu tidak boleh berhenti dalam satu titik saja gitu ya. Kita boleh berpositif thinking, tapi bukan berarti selalu merasa baik terus gitu. Kita juga harus berpikir secara right thinking ya, berpikir yang benar. Kalau memang ada hal hambatan yang salah, ya harus dibenarkan begitu. Kalaupun emang yang kondisinya perlu perbaikan, ya harus perbaikan. Jangan sampai membiarkan sebuah masalah berlarut-larut hanya karena positif thinking, semuanya akan berakhir baik-baik saja kok gitu ya. Itu tidak dianjurkan. Positif thinking ini adalah usaha untuk kita memendam perasaan yang tidak bermanfaat begitu ya, tetapi kita mengundang yang lebih bermanfaat dengan tetap melihat secara objektif, dengan tetap melihat kalau ada permasalahan ya diselesaikan, tidak membiarkannya berlarut-larut. Demikian ya teman-teman, manfaat positive thinking untuk hari ini. Mudah-mudahan saya bisa mengambil manfaatnya, teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.